untuk Karisteng mana? Ada bisa ku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya. 1, 2, 3. Silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah, itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Bertanya terus. Saya sudah jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. Saya manusia yang ada dosa, tapi karena saya Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah, sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau, tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling suaranya bertanya. saja yang keras-keras ya, suaranya yang besar dibesar-besarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi, karena narasi yang Bang Tua ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau bertanya. lahiri ya semata-mata ya. Jadi pemahaman jawaban Anda mana wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? Itu salah karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu? Jadi apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, tak tahu mau jawab apa. Bingung. Itu bingung dia, kawan-kawan bingung dia. Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan, bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Yesus mengatakan diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan Indonesia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan orang itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya itu fakta. Sekarang pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Silakan. Akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa, itu tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu kepercayaanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Sampai gigimu itu greeting, jawab. 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya. Saya tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Karisteng itu mana?
Mengerti jawaban Karena aja. adalah firman Tuhan. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena Susah, kenapa? dia jalan ke Tubuhmu penuh Tidak dengan kesana. uang hasil tipuan. Dari jemaat. Kau tipu Tidak mau jemaat jujur, itu. Gurunda. Jalan Tidak mau kebenaran. jujur. Kau Akulah jujur, jalan mana kebenaran. jaminannya Itu Yesus yang kepada diberikan. Kristen? Mana? Jaminan jaminan keselamatan dari Yesus jalan kepada kebenaran dan Kristen hidup. mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 Ya ayat 6 itu jalan, itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu. Yesus Kristus. Itulah Apa orang keselamatan. ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana Bukan jaminannya Yesus? Jaminan Tidak, Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan saya tanya Kristen. Salah lagi itu tuh, itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Saya diselamatkan. Dasar penipu. Kau Bani Darahnya. Israel. Kau Bani Saya Israel. bagian dari dalam darah Yesus Kau Bani Kristus. Israel. Kau Bani Saya Israel. diselamatkan. Saya Kau diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Bagian Kau Bani dalamnya. Israel. Saya ditebus Bagian oleh dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. Oh, dengar Oh, dulu. banyak penipu. Saya diselamatkan Apa? oleh darah Yesus, maka saya bagian di Saya dalamnya. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Oh, itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Oh, siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, Jelas. saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor Saya- 6. Oh dengar, saya Makhluk saya baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata 7 Dengar dulu, itu dengar Tuhan dulu. kau. Dengar dulu. Enggak ada jaminannya teman-teman, gimana ini sekarang teman-teman? saya- boleh Mana saya- katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Tunggu dulu. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap Boleh aja. kasih- Obat Kak Juma. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada, mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Juma. Jual obat Mana? Kak Juma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan Ya, itu bodoh. Tunggu ayatnya dulu. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Sudah tentang begini, Kristen. nah, Jamin ini neraka iya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Enggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah. Sama aja ini yang Palaban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Ada ini kita. Mau bantu kali bang, tahu dia bang. Iya. Cuma. Jadi Mungkin. Coba kau Pak Laban. dibandingkan si Elia Miro. sebelum yang jangan begitu. Pak Laban. Saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada enggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba. Pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan. Pertanyaan bodoh katanya. Nah, iya, Karena pertanyaan memang itu tidak bodoh gimana? karena tidak Dijawab ada itu. jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang keluarganya kayak gini semua nih. Coba normal kau Juma. Kok Tidak pertanyaan normal. bodoh? Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya?
Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu bukan ya. pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Cuman curhat, parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau Ya, lanjut? mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh Tidak gini, boleh- contoh tidak gini, boleh saudara, begitu, Bang. saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga menurut Yesus? Jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada paman. Gimana Neraka. Nah, itu pertanyaan gitu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenek 10, kiper. Itulah Saya baca kamu. dulu. Kenapa Bang saya Suma, kau dengar dulu. mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini. Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani mata 10 rohanimu- itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani Nah, 10 jangan- itu suratnya siapa? jangan- Saya kan minta sudah- jaminan Yesus. Saya jangan minta sudah mau jaminan paham, Yesus. jangan minta di mana-mana ya. Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, Kamu paham? klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, Saya jelaskan, kamu- jika agamamu tidak boleh dari hukum Taurat karena kamu tidak bisa diselamatkan kan begitu. Iya, menurut Karena saya Yesus. Itu Apa yang menurut berbeda Yesus. dengar dulu. Ah, Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. mata rohani, bahasa pendeta. Di dalam hukum Taurat betul. hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kamu bisa bayangan. Kamu Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata Kamu siapa? kalau taat hukum Taurat kamu binasa Kata itu, siapa? ya. Kan kau Tidak mengatakan bayangan. bahwa Berani berkata, Taurat itu hanya dalam hukum bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatannya akan datang dan bukan Kata hakikat siapa? daripada- Inilah pendeta inilah. Karena itu Tengoklah dengan teman-teman. korban dan- Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah, itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau?
Ayo. Yang ngajarin kau siapa? Itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu hanya Karena ya, makanya saya bayangan? tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Nenekmu kiper. Kutanya Ibrani ini nih, dengarkan. Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa? Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Tunggu. Kebenarannya kita mau gali. Kamu cari mau siapa Saya yang penulis? bertanya supaya kamu menyatakan kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Juma. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Kau kasih makan anak istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu kau nggak risau. Kau nggak gelisah gitu. Kau nggak was-was. Abang Juma. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Buku Ibrani. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu, Bahlul. Kau lagi mau berdoa sama setan. Kau berdoa sama setan. Ditanya apa, jawabannya apa. Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang. Supaya dapat uang. Doakan orang. Gak mempan doamu. Setan takut sama aku. Paham kau? Jangan salah Bang. Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku. Paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Harus. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu. Silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata siapa? Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Iya, kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Pasti kau ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu? Nggak berhasil. Dia berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan ya. Terima Tuhan Yesus. Ya, pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya.
Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus, hanya berapa ini akan dapat? Saya Buta, tidak tuli, percaya, dan weh. Sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. di luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu, Nenekmu lumpuh. kiper Ini. sejak Yesus datang kapan itu kemudian menyelesaikan. anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke, ya makanya buka hati saya berdoa terima Tuhan Yesus. Buka jangan buta. hati. Kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri. Paham? Makanya ini kan tadi Bang Juri, ini kan komentar tentang Nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologetis. Tengoklah. Saya jelaskan Taurat. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan Jadi kalau Bang orang. Sumat ini kalau masih terikat dengan Giliran di hukum Taurat, sini, silakan hukum Taurat. sendal Kamu bebas dari hukum putus. Taurat itu. Supaya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia Hukum ya. Taurat, inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hanya bayangan Hukum saja, Taurat tetapi itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya dengar, saya Kamu jelaskan bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini Mau host ini harus kudoakan bertobat kepalamu ini. mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya mau. Bang Suma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya, tidak kata-kata kotor Saya juga keluar. tidak ya, Bang. menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus, itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Bisa kita Itu buktikan bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui Tidak siapa diketahui. penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya udah ketiaknya tumbuh serabut kelapa ya. Bang Juma. Ini masih manggil Bantu dia. Masih mau moderator. Harus belajar beretika kalau saat-saat berbicara. ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong selepel Anda. Maaf, Moderator bantu tolong. saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita Dari situ bijak tahu, itu, saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada Tapi pembohong kalau pendusta menghakimi, gitu loh. itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. tidak. Bedakan Sekali, antara Bang. orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu haknya itu. Tuhan. Tidak Jangan kau bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kamu jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama
Aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya. Nanti boleh ditanggapi itu. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org. Pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani